Shalom, selamat malam saudara-saudari semua. Selamat bergabung di acara rekoleksi online New Normal New Me yang diadakan oleh Sekolah Evangelisasi Pribadi Shekinah. Wah, sungguh suatu kesempatan yang luar biasa ya kalau kita semua boleh bergabung bersama-sama di acara online ini di hari pertama. Gimana saudara-saudari semua, sudah siap untuk memulai sesi pertama? Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dengan tema Siapakah Aku yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni. Sebelumnya, saudara-saudari semua, kenalkan, aku Fidelia yang akan menjadi moderator untuk acara rekoleksi online ini selama 4 hari ke depan. Sekedar mengingatkan, acara rekoleksi ini akan berlangsung selama 4 hari, dimulai dari hari ini 16 Juli 2020 sampai hari Minggu nanti 19 Juli 2020. Nah, di hari keempat nanti ada yang spesial loh dari kita. Kita akan ada sesi tanya jawab dari para pembicara dan diharapkan saudara-saudari semua kalau punya pertanyaan boleh langsung di drop di link di bawah ini. Langsung boleh diklik linknya dan dimasukkan pertanyaan-pertanyaannya. Jika hari ini ada pertanyaan, besok ada pertanyaan atau hari ketiga, juga bisa langsung di komen box. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, sebelum kita mau memulai sesi pertama kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh tim Kelasi Sep Shekinah. Selamat mengikuti rekoleksi. Shalom bro and sis semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita berkumpul di sini, kita disatukan di sini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada satu kebetulan. Kita percaya bahwa rencananya selalu indah, dibungkus dengan Tuhan sendiri yang punya rencana. Dan kita juga mau percaya bahwa kesatuan hati kita dan berkumpulnya kita di sini itu Tuhan sudah rencanakan. Dan kita juga mau percaya bahwa sungguh besar setianya kasih Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita semua, karena Bapa selalu mengerti isi hati kita. Kita percaya janji Tuhan selalu ajaib dan terukir di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Bapa sambut sungguh indah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami haturkan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau satukan kami dimanapun kami berada. Kami percaya ini adalah rencana-Mu yang indah buat kami semua Tuhan. Kau jaga, Kau jamah, Kau lindungi kami. Terlebih lagi dalam suasana seperti saat ini Tuhan. Kami percaya Kau selalu menyertai kami, sekeluarga, di dalam kegiatan sehari-hari kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang Maha tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan di dalam setiap kegiatan kami. Tuhan tolong campur tangan dalam kegiatan rohani kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Saat ini Kau kirimkan hamba-Mu Ibu Sri di tengah-tengah kami untuk membagikan firman-Nya yang kami percaya Tuhan itu datang daripada Engkau sendiri. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kau berkati segala apa yang diucapkan Ibu Sri itu datang daripada Engkau sendiri. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai senantiasa. Segala puji dan syukur kami haturkan bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk tim pujian Klasis Shekinah sudah membuka acara sesi pertama hari ini dengan pujian dan juga doa pembuka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sudah bergabung bersama kita Ibu Sri Wahyuni yang akan memberikan materi pada hari ini. Kepada Ibu Sri Wahyuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kali ini di dalam rekoleksi penyembuhan online. Saya percaya, meskipun dilakukan secara online, tetapi kalau kita semua yang hadir di tempat ini, kita mau membuka pintu hati kita, maka Tuhan yang sudah berdiri di depan pintu, Dia yang akan masuk dan Dia yang akan menyembuhkan kita. Amin. Mari saudara, sebelum kita memulai rekoleksi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Sri Wahyuni, saya bertempat tinggal dan berasal dari Paroki Kedoya di Jakarta Barat. Saya ibu dari 3 orang anak, istri dari 1 orang suami. Ya. 3 orang anak yang sudah dewasa dan 2 menantu. Itu perkenalan singkat saya. Nah, kita akan mulai sesi pertama kita, yaitu diberi judul Siapakah Aku? Atau lebih dikenal dengan yang bahasa kerennya ya, Who am I? Kalau kita berbicara mengenai siapa aku, kita berbicara mengenai gambar diri kita atau self-image. Apa itu gambar diri? Gambar diri adalah gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya dan pandangan orang lain yang dia setujui menjadi miliknya. Nah, gambar diri ini meliputi watak, karakter, sikap. Ada orang yang lemah lembut, ada orang yang penyabar, ada orang yang berpendirian kuat, ada orang yang punya karakter dominan, ada orang yang sikapnya sangat ceroboh, ada orang yang sikapnya mudah lagi marah, ya.
Ada orang yang punya karakter mudah menyerah. Nah, ini meliputi gambar diri kita. Ini juga menentukan siapa diri kita. Next slide ya. Nah, next slide, Tin. Kecuali kepribadian, watak, dan sifat, kelebihan dan kekurangan, intelektual, sosial, budaya, latar belakang kita, serta fisik kita, itu juga menentukan gambar diri seseorang. Ada orang yang pintar berbicara, itu kelebihannya ya. Tapi ada orang yang pendiam, sulit untuk diajak berkomunikasi. Ada orang yang dari daerah tertentu misalnya ya, lemah lembut cara bicaranya. Tapi dari daerah lain misalnya, dia bersuara keras, bukan marah, tapi memang suaranya keras gitu. Nah, dari daerah tertentu dia terbiasa dengan suara yang lemah lembut, mungkin dia tinggal bersama keluarga dengan orang tua yang selalu memperlakukan dia dengan lemah lembut, maka dia berbicaranya pun lemah lembut. Bahkan mungkin terinjak kakinya, dia cuman bicara gak apa-apa lah, orang gak sengaja gitu ya. Tapi orang lain belum tentu. Bisa dia mengatakan, emang mata lu kemana? Kaki gua segini gede lu gak lihat. Nah, sosial budaya, latar belakang seseorang, apakah dia berasal juga dari keluarga yang cukup berada atau yang secara notabene ekonominya berkekurangan. Ini juga membuat harga diri seseorang atau gambar diri seseorang berbeda. Secara fisik, misalnya ada yang punya fisiknya tinggi, ada yang pendek, ada yang punya hidung yang mancung, ada yang kurang, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya putih atau hitam. Semua bisa kita berbicara. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan diri seseorang karena dia nggak punya rambut ya secara fisik, maka kita sebut dia si botak. Atau kalau kita bilang dia lebar badannya ya, atau gemuk, dia katakan juga, aduh itu orang ya badannya segede apa. Nah, ini yang membuat kita menyebutkan gambar diri seseorang. Di samping itu, kemampuan, kecakapan, keterampilan seseorang juga membentuk gambar diri seseorang. Misalnya, ada orang yang mampu untuk mengemukakan pikirannya, apa yang tersimpan di dalam hatinya dengan kata-kata yang pas. Tapi ada juga orang yang tidak mampu. Sebetulnya dia nggak pengen untuk menyakiti hati seseorang. Tetapi kadang-kadang apa yang keluar dari mulutnya membuat orang lain tersinggung, sakit hati. Ya. Dia tidak mampu untuk mengemukakan secara bahasa yang baik. Ada yang terampil membuat sesuatu. Misalnya, ada yang terampil memasak. Orang katakan, ih dia jago ya masaknya. Dia kalau masak selalu enak. Nah, kita katakan, ini loh dia. Kamu kalau mau pesan makanan sama dia. Nah, itu udah membuat gambar diri seseorang. Ya. Ada yang memang jago untuk melukis, ya, atau membuat sesuatu yang orang lain tidak pernah terpikirkan, ciptakan sesuatu. Di sini saya juga punya seorang teman, ya, seorang laki-laki. Kepengen kita semua mengalahkan dia dulu ya. Secara fisik dia biasa-biasa saja ya. Secara keterampilan dia sangat terampil. Secara latar belakang sosial
budayanya. Biasa kita semua dari latar belakang yang sama gitu ya. Tapi meskipun dia laki-laki, dia terampil untuk menggambar. Dia terampil untuk menari. Dia terampil untuk seni suara. Dia terampil untuk dia mengarang bunga. Maka kita yang perempuan iri, kok nggak bisa sih saya seperti itu. Nah, seringkali kalau kita mengatakan, kalau ada perlombaan kelas ya, kita ngomong suruh dia aja deh yang maju. Dia toh bisa segala-galanya daripada kita cuma bisa sedikit-sedikit. Nah, kepribadian, watak, sikap, ya, kelebihan, kekurangan, keintelektual orang, sosial budaya orang, latar belakang, fisiknya, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan seseorang itu juga yang menggambarkan diri seseorang. Nah, kita maju ke slide yang berikutnya. Gambar diri ini tidak terbentuk secara sesaat, tetapi melalui perjalanan pengalaman hidup seseorang. Mulai dari bayi, bahkan mungkin dari sejak dia ada di kandungan ibunya, lahir menjadi anak-anak dan remaja sampai dewasa, gambar diri ini akan berkembang secara dinamis dan bersifat subjektif. Contohnya, ada seorang anak, ada seorang anak yang pada waktu masa kecilnya dia terkenal sangat penakut. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga di mana ayah ibunya adalah seorang pedagang di pasar, ya, berjualan di pasar. Saat anak-anak dia sering melihat orang tuanya seringkali ditekan oleh yang suka nagih tuh di pasar, ya, iuran. Ya. Kalau nggak bisa bayar hari itu orang tuanya kena dimarah, kena diancam. Ya. Pada waktu kecil dia ke kamar mandi aja dia perlu untuk ditemani. Tapi perjalanan hidup dia seringkali dia melihat sendiri orang tuanya mendapat tekanan. Dan bahkan fisik dia yang cukup besar, ya, dibandingkan anak-anak seumurnya, dia lebih gemuk. Bahkan dia seringkali dibully, diejek. Ya. Maka lama-kelamaan gambar diri yang tadinya dia penakut berkembang terus-menerus. Bagaimana dia berpikir untuk bisa melindungi kedua orang tuanya. Maka dia setelah dewasa, setelah dia mengalami ini semua, dia belajar bela diri. Ya. Bahkan dia sampai pergi ke goa, kemanapun dia tuntut ilmu untuk bisa membekali dirinya. Maka setelah dewasa, orang mengenal bahwa dia bukan pribadi lagi yang penakut, tapi dia bahkan mampu menjadi kepala dari segerombolan preman. Bayangkan ya, ini yang tadi katakan bahwa gambar diri itu berjalan dari pengalaman hidup seseorang. Ya. Bisa berubah, iya. Mungkin secara dewasa, setelah dewasa, seseorang yang tadinya lemah lembut, sangat mengasihi, penuh dengan cinta. Tetapi pada saat dia menikah, dia mengalami hal yang tidak enak di dalam pernikahannya. Maka gambar dirinya pun bisa berubah. Bagaimana yang tadinya sosok pribadi yang lembut, sekarang menjadi pribadi yang gampang pemarah, kecewa akan hidupnya. Kenapa mendapat pasangan yang sangat menyakiti hati dia? Ini yang dikatakan
gambar diri kita tidak tetap. Dari anak-anak, dewasa, remaja, sampai dewasa. Dikatakan juga gambar diri ini adalah subjektif. Artinya apa? Orang melihat satu orang, mungkin dia cantik, dia katakan cantik. Belum tentu yang lain juga melihat yang sama. Ya, ibu ini cantik. Ibu ini penyabar. Ibu ini sangat perhatian. Tapi orang lain lagi belum tentu mengatakan hal yang sama. Mungkin pengalamannya dengan si ibu itu menentukan dia memberikan pandangan yang berbeda terhadap ibu itu. Dikatakan apanya yang sabar. Sedikit aja dia udah gampang marah. Sedikit aja dia gampang tersinggung. Nah, ini yang dikatakan gambar diri itu subjektif sifatnya. Kita lanjutkan ya di slide yang berikut. Apa sih yang mempengaruhi terbentuknya gambar diri? Gambar diri seseorang tadi dikatakan berjalan dari masa dia ada di dalam kandungan, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, pasti kita berhubungan selama ini dengan banyak orang, ya. Jadi yang mempengaruhi gambar diri pertama-tama ada relasi kita dengan orang tua, saudara kandung, teman sebaya, dan nantinya mungkin teman-teman yang lain. Ya. Apakah seseorang ini merasa diterima, dikasihi, dihargai, atau dipuji? Contohnya, pada saat dia masih ada di dalam kandungan ibunya, ya, ada pandangan yang salah bahwa anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak perempuan. Ya. Kalau anak laki-laki itu akan membawa nama keluarga sampai kapanpun. Ya. Tapi kalau anak perempuan, percuma punya anak perempuan. Udah dewasa dia juga diambil orang. Nggak bawa yang namanya keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara masih ingat? Ada satu negara yang waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang, hanya mengizinkan dalam satu keluarga hanya satu anak. Nah, pasti kalau punya pandangan yang salah seperti ini, pada saat istri mengandung anak perempuan, sedapat mungkin akan digugurkan. Karena cuma boleh punya satu. Dia maunya anak laki-laki yang akan membawa nama dari keluarga itu. Maka, gimana gambar diri anak tersebut? Dia merasa ditolak, dia merasa tidak diterima, dia merasa tidak dihargai. Maka gambar dirinya pasti negatif. Ya. Meskipun pada saat dia dikandung, ya, orang tua menginginkan anaknya laki-laki. Tapi setelah lahir, nyatanya perempuan. Ya. Apapun sudah mereka siapkan untuk anak laki-laki. Bajunya, tempat tidurnya, semua warnanya untuk anak laki-laki. Ternyata perempuan. Nah, setelah lahir, ternyata anaknya lucu. Ya. Tadinya yang orang tua kayaknya menyesal bahwa anak ini ternyata kenapa perempuan yang dikasih oleh Tuhan kepada saya. Saya maunya laki. Tapi Tuhan kasih saya perempuan. Awal sudah terjadi penolakan terhadap anak ini. Anak ini merasa tidak diterima dan tidak dihargai sebagai anak anugerah dari Tuhan. Saat dia lahir, orang tua biasanya merasa sangat kecewa awalnya, tapi lama-kelamaan dia sangat sayang sama anaknya.
Apalagi kalau anaknya lucu, biasanya dia sayang banget. Setelah sayang, apapun yang dikehendaki anak ini, dia penuhi. Tapi hubungan yang dari awal sudah terjadi sesuatu yang retak, ini juga membuat akibat terhadap gambar diri anak ini dan hubungan antara orang tua dan anak. Anak yang tadi merasa saya tidak diterima, saya tidak dikasihi, saya tidak dihargai sebagai ciptaan Allah, anugerah Allah buat orang tua. Kita perlu untuk memperbaiki lebih dahulu bagaimana menyambung hubungan yang retak ini. Ya. Demikian juga anak yang tertolak dengan adanya apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dia. Orang tua biasanya membedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Yang satu karena merasa punya banyak kelebihan. Yang satu penurut, yang satu kayaknya sering membangkang. Nah, anak yang demikian pun akan mempunyai gambar diri yang kurang, yang negatif. Karena dia merasa tidak diterima, tidak dikasihi orang tuanya, tidak dipuji, ya, dan tidak dihargai. Nah, saat dia anak-anak, hubungannya dia dengan saudara kandung, bagaimana kalau dia ternyata ya dia adalah anak kedua dari misalnya 3 orang bersaudara. Saudara yang tua biasanya lebih punya kuasa terhadap adiknya. Hidupnya menekan adiknya. Dan anak kedua biasanya ya udahlah ngalah sama kakaknya. Ya. Apapun yang kakaknya mau biasanya dia turuti. Dan biasanya anak kedua juga mendapat perlakuan yang berbeda dengan anak yang pertama. Ya. Anak yang kedua biasanya ambilnya sisa dari anak pertama. Contohnya, ya, kalau anak pertama orang tua mempersiapkan semuanya. Ya. Anak yang kedua, dia pikir oh masih ada loh bekas anak yang pertama. Jadi dia mendapat apa yang masih dipunyai orang tua. Entah bajunya, entah apa yang dipersiapkan dulunya bagi anak yang pertama sekarang masih bagus diberikan kepada anak yang kedua. Jadi anak kedua selalu mendapat bekas. Ini pun terjadi pada diri saya karena saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ya, semuanya bekas dari kakak saya. Sampai sepatu pun bekas. Ya. Dengan anak yang di bawah dia, orang tua selalu mengatakan, kamu kan udah lebih tua. Kamu ngalah dong sama adikmu. Jadi ke atas dia ngalah, ke bawah dia juga disuruh ngalah. Jadi anak yang di tengah biasanya itu anak yang kegencet katanya. Ya. Maka harga dirinya pun beda. Kalau anak yang pertama bisa bangga dengan dirinya. Anak yang kedua, aduh, ke atas ke bawah kegencet. Ya. Jadi dia, kalau dia punya pribadi yang kuat, dia akan cari jalan gimana dia bisa keluar dari tekanan ini. Ya. Semasa dia kanak-kanak pun, dengan teman-teman sebayanya, tadi seperti yang tadi cerita ya, anak ini punya fisik yang cukup besar, ya. Sampai jalan pun agak sedikit sulit, maka seringkali dia dibully oleh teman-temannya. Karena demikian, maka dia juga merasa tidak berharga, tidak dikasihi dan tidak diterima oleh teman-temannya. Maka gambar dirinya pun tidak seperti anak yang betul-betul
dihargai, diterima, dan dikasihi oleh teman-teman yang lainnya. Apalagi setelah dewasa, dia pun juga mendapat perlakuan yang sama. Biasanya, ini pun dulu kita mengalami ya, anak-anak yang berasal dari latar belakang tertentu, ya, latar belakang mungkin darahnya biru, atau dari orang yang kaya gitu ya, pasti akan bergaul dengan anak-anak yang sama, dengan dalam lingkungan yang sama. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang dari punya latar belakang yang berbeda? Dengan saudara, dengan teman kandung dengan teman sebayanya, dia merasa tersingkirkan. Dia hanya bisa bergaul dengan teman-teman yang senasib. Ya. Nah, sekarang bagaimana relasinya dengan Tuhan? Apakah kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, kita mampu menerima diri kita sendiri sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan? Meskipun secara fisik, secara latar belakang, secara kemampuan, secara karakter kita berbeda dari yang lain. Tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Kita mensyukuri enggak ciptaan Tuhan yang ada dalam diri kita? Saya punya teman. Secara fisik dia dilahirkan sempurna. Tetapi di usia 6 tahun dia menderita sakit yang namanya polio. Sejak itu dia harus pakai tongkat penyangga untuk dia bergerak kemanapun dia pergi. Nah, pada saat itu dia merasa, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya penyakit yang demikian? Sehingga membuat diri saya sekarang berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya nggak bisa bermain dengan teman-teman yang notabene mereka punya fisik yang sempurna. Saya enggak. Di sepanjang kita bersama-sama dalam satu sekolah, dia selalu menyendiri. Dia sangat sulit untuk didekati. Dia selalu merasa bahwa orang mendekati dia karena mau mengejek dia. Padahal enggak semuanya orang melakukan yang sama. Tapi setiap kali dia selalu punya pikiran yang negatif terhadap orang lain. Nah, pada saat dia sampai SMA, kita biasanya sering bersama-sama untuk bercanda, pergi keluar bermain. Nah, kita sering ajak dia, tapi dia selalu mengatakan enggak mau. Dia maunya menutup diri dan menyesali terus hidupnya. Maka setelah SMA, dia sama sekali tidak mau melanjutkan sekolah. Dan dia terus menyesali hidup dengan fisik yang cacat ini. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kita melihat gambar diri kita sendiri. Kita coba lihat ya, satu cuplikan video bagaimana sebuah keluarga mempunyai 2 orang anak yang berbeda. Mary, you're not going to believe it. Our son is going to be a star athlete. Wow, it went that well? Oh, well, he only got the final buzzer beater, basically won the whole game. Dad, you're embarrassing me. Hey, Dad, can you help me with my homework? No, I'm sorry, sweetie. I'm kind of busy with your brother here. Why don't you ask Mom? But I want you to help me. Aubrey, not right now, okay? We're talking about how well your brother did. Honestly, you should have seen him out there. He was just amazing. That is so great.
Good job, Kevin. Well, I've got the report cards, so everybody gather around. Okay. All right, we've got Kevin's. Straight A's? Oh, good job. All right, I'm very proud of you. You know what? Just for this, I'm going to take you out to ice cream. Hmm? Yes. Good shower. Get ready. Come on. Thanks, Dad. Yeah. Okay, now we have Aubrey's. C's and D's. And you're failing. Aubrey, I'm totally disappointed in you. Your brother's getting straight A's. Why can't you work hard like he does? Brian, don't compare them. No. You need to learn to do better. You know what? Go to your room. No ice cream for you. And while you're up there, I want you to think about how you could be more like your brother. Nah, kita lihat tadi ya, apa yang kita bisa petik dari tampilan video tadi. Sebuah keluarga dengan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-lakinya punya kelebihan dibandingkan anak perempuannya. Ya. Cakap dan punya keterampilan khusus sehingga dia bisa memenangkan 1 pertandingan tadi kita lihat ya. Apalagi ketika orang tuanya memperlihatkan raportnya. Orang tuanya bangga sekali terhadap anak laki-lakinya. Ya. Katakan, oh, you are great. Ya. Dia punya nilai A dan B. Maka orang tua sangat menghargai, mengasihi dan mencintai dia. Bahkan diberi pujian dan diberikan yang namanya penghargaan. Yuk, kita pergi merayakan pesta kemenangan kamu dan saya kasih hadiah ya, kasih hadiah es krim. Tapi kita lihat bagaimana anak perempuannya. Awal tadi dia minta supaya ayahnya membantu untuk menyelesaikan pekerjaannya, membantu dia. Tapi ayahnya mengatakan, saya masih sibuk untuk melihat, merayakan kemenangan dari kakakmu. Bahkan pada saat ditunjukkan rapot anak ini ternyata hanya punya nilai C dan D, dikatakan bahwa you fail. Ya, kamu gagal. Oleh karena itu kamu patut untuk diberi hukuman. Ya, anak ini disuruh naik ke atas, belajar dan memperbaiki semua kesalahannya dan tidak diberikan yang namanya penghargaan. Kita lihat bagaimana reaksi anak ini dan bagaimana dia merasakan yang namanya gambar diri dia adalah banyak negatifnya. Dia tidak berharga, dia kurang mampu, dia kurang diperhatikan orang tuanya, dia kurang dikasihi oleh orang tuanya. Nah, kalau kita lihat ini, kita akan bisa mengatakan bahwa gambar diri ada yang positif, ada yang negatif. Slide yang berikut. Gambar diri yang positif, jika orang menerima semuanya banyak positif di dalam dirinya. Dia mampu menerima dirinya dan mampu mengendalikan dirinya. Ia selalu berpikir positif. Tidak ada yang negatif yang mampu untuk menghalangi dirinya. Karena dia mampu menghargai dirinya, maka dia juga mampu menghargai orang lain. Dia tidak akan mengatakan satu kegagalan adalah satu kekecewaan untuk dia. Tetapi satu kegagalan merupakan pemicu untuk dia bangkit dan menunjukkan siapa dirinya. Karena dia adalah pribadi yang berharga, pribadi yang mampu untuk dikasihi, dicintai,
dan dihargai oleh orang lain. Biasanya kalau mempunyai gambar diri yang positif, dia juga mampu menunjukkan siapa dirinya. Dia mensyukuri apa yang Tuhan ciptakan terhadap dirinya. Sebaliknya, yang mempunyai gambar diri yang negatif, kadang dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghargai dirinya. Bahkan kadang-kadang menolak dirinya sendiri. Karena orang lain pun tak bisa menerima dirinya. Satu kegagalan merupakan tolok ukur untuk dia. Untuk mengatakan saya tidak mampu. Dia mudah untuk melakukan kritik terhadap orang lain. Tetapi dia tidak suka dikritik. Ini gambar diri yang negatif. Dia mudah menyerah. Dia tidak menghargai dirinya adalah pribadi yang berharga. Ini gambar diri yang negatif. Dia akan gampang menyerah. Dia akan gampang mengatakan saya tidak mampu. Berlainan dengan orang yang mempunyai gambar diri yang positif. Nah, di tengah-tengah masa yang sekarang ini kita ada work from home. Ada yang merasa bahwa work from home ini nggak enak. Seperti yang terjadi, banyak yang mungkin harus bekerja di rumah. Karena bekerja di rumah, dia dikasih mungkin gajinya turun. Gajinya turun, yang tadinya full kalau dia bekerja, tapi nyatanya sekarang gajinya menjadi setengah. Nah, kalau yang punya gambar diri positif, dia tetap akan bekerja sesuai dengan apa yang dituntut pekerjaannya atas dia. Tetapi yang punya gambar diri negatif, dia gajiku cuma setengah, ya aku kerja setengah aja. Nggak penting untuk melakukan apa yang dituntut oleh perusahaan karena saya cuma punya gaji setengah. Atau yang punya gambar diri negatif dikatakan bahwa kerja di rumah kan cuma setengah gajinya. Ya saya yang setengahnya, saya bekerja untuk kepentingan saya sendiri. Pada saat diminta oleh perusahaan dia katakan, kenapa saya harus bekerja full waktunya padahal saya hanya digaji setengah. Nah inilah, di dalam masa new normal, kita pun juga harus bisa mengatakan, apakah new normal? Ini menjadi new normal untuk diri saya, untuk bisa membalikkan negatif saya menjadi positif. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Dari pengalaman sepanjang hidup kita tadi bisa menggambarkan diri kita. Ya. Saya pun bisa menggambarkan diri saya sendiri sebagai seorang wanita yang lahir anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya, orang tua saya adalah sederhana hidupnya, tapi saya punya keinginan yang sangat kuat. Dulu saya selalu mengatakan, apa yang saya mau, itu yang saya kejar. Dan pandangan orang tua, tadi katakan bahwa pandangan diri orang atau pandangan orang lain terhadap diri kita setujui sebagai diri kita, itu juga menjadi pandangan atau gambar diri kita. Nah, orang tua saya dulu juga mengatakan bahwa saya ini orang yang keras kepala. Kalau sudah mau, sulit untuk dirubah. Dan ini saya iyakan.
Maka pada saat saya dewasa atau saya setelah lulus kuliah, orang lain, anak perempuan biasanya nggak mau pergi kemana-mana. Ya, saya kuliah di Bandung, saya semuanya maunya kerjanya di Jakarta. Tapi saya enggak. Saya mau keluar pulau. Dan saya tidak pernah tanya lebih dahulu untuk minta izin. Saya hanya memberitahukan ke orang tua, saya mau ke Sumatera Utara. Karena saya pengen tahu di luar pulau itu ada apa. Nah inilah yang saya katakan, saya punya kemauan keras dan tidak ada orang lain yang bisa menghalangi. Ini gambar diri saya. Nah, coba kita lihat. Menurut Tuhan, menurut kitab suci, sebetulnya siapakah manusia itu? Ya. Manusia adalah makhluk hidup, ya, katakan hidup ya, ciptaan Tuhan yang berbeda dari ciptaan makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan dan binatang. Kalau manusia bisa tumbuh, bisa berkembang, dan punya akal budi. Tapi kalau binatang hanya bisa tumbuh dan berkembang. Demikian juga tumbuh-tumbuhan. Dalam kitab suci, kitab Kejadian 1 ayat 26, 28, dan 31. Mari kita buka. Kejadian 1 ayat 26, 28, dan 31. Kita baca ya bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Sama ya, menurut gambar Allah. Tidak ada yang lebih. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang lain yang melata di bumi. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, bukan hanya baik ya, tapi sungguh amat baik. Kalau ciptaan Allah yang lainnya dikatakan baik adanya, tetapi Allah menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Slide yang berikut. Slide yang berikut, Itin. Ya. Di dalam kitab Kejadian 1 tadi sudah dikatakan bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Dia sungguh amat baik karena dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Dan diberi kuasa serta mahkota kemuliaan oleh Allah. Kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur. Siapakah manusia itu sehingga ia diberi mahkota kemuliaan oleh Allah. Nah, dalam Yesaya 43 sekali lagi dipertegas bahwa Allah sangat menghargai ciptaannya. Dia katakan, engkau sangat berharga di mataku. Karena engkau kuciptakan untuk memuliakan
namaku. Nah, kalau kita dikatakan kita mulia, kita berharga di mata Allah, bagaimana kita menilai diri kita sendiri? Apakah di dalam masa new normal ini atau masa kita work from home, kita masih tetap sama menjadi pribadi yang tidak berharga, tidak dicintai, tidak dikasihi? Saya tidak menghargai diri saya sendiri sebagai ciptaan Allah yang sempurna adanya, ciptaan Allah yang dihargai oleh Allah, ciptaan yang baik di mata Allah. Atau kita merasa bahwa saya kurangnya banyak, saya kurang ini, saya kurang berat, saya kurang melakukan ini, saya tidak berarti, saya tidak berguna. Mari kita perbaiki diri kita, bahwa saya sudah diciptakan Allah, sangat berharga di mata Allah. Dan Allah memelihara ciptaannya ini, sebagaimana Dia memelihara biji matanya sendiri. Mampukah kita menerima diri kita? Mampukah kita bersyukur atas apa yang kita alami di sepanjang hidup kita yang membentuk gambar diri kita sampai saat ini? Kalau kita mampu bersyukur, kita akan mampu untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang sungguh berharga di mata Allah. Kalau kita masih belum merasakan itu, kita merasa masih saya tidak bisa ini, saya kurang ini, saya kurang itu. Kita temukan jawabannya. Kita mau terus hadir dalam sesi rekoleksi penyembuhan ini. Di hari berikutnya, sesi yang kedua, kita semua akan menemukan jawabannya. Mengapa kalau saya berharga, nyatanya saya begini. Kita adalah pribadi yang kita rasakan saya tidak sempurna. Meskipun saya diciptakan Allah sempurna adanya. Sebelum kita menutup sesi kita ini, kita akan diam sejenak, hening sejenak. Kita coba menelusuri hidup kita dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita sampai saat ini. Apakah selama ini saya tidak diterima? Apakah selama ini saya merasa kurang dihargai? Apakah selama ini saya tidak dicintai? Apakah selama ini saya merasa tidak diperdulikan? Saya tidak pernah mendapat penghargaan. Saya tidak pernah merasa dipuji. Mari saudara, mari Bapak Ibu sekalian, kita hening, kita rasakan bahwa kalau orang tidak menerima kita apa adanya, tetapi Allah pencipta kita sudah menciptakan kita baik adanya. Syukuri semuanya, dan nantinya kita akan bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Apa yang saya alami selama ini, yang sudah membentuk diri saya menjadi seperti ini, saya mau sekarang berubah. Kau sembuhkan untuk saya menjadi pribadi yang sangat berharga di matamu. Karena saya kau ciptakan untuk memuliakan namamu. Kita akan menutupnya dengan doa, tapi saya coba sebelum berdoa, kita akan melihat diri kita. Kita katakan, siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu? Siapakah aku ini Tuhan
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh mendengarkan bagaimana kita menggambarkan diri kita dari perjalanan pengalaman hidup kita, dari kita sejak bayi sampai kita menjadi dewasa. Tuhan, Engkau ciptakan kami semua baik adanya dan sangat berharga di mata-Mu. Tetapi kami seringkali merasa bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kau berikan kami anugerah, kecakapan, keterampilan. Memang berbeda dari yang lain. Tetapi Kau telah siapkan semuanya bagi kami Tuhan. Sehingga kami harusnya mampu membuat dan menggambarkan diri kami positif adanya. Tetapi seringkali kami mengeluh. Mengapa kami begini? Kenapa kami berbeda? Kenapa kami diberi orang tua yang berbeda dengan orang tua dari teman kami yang lain? Hal yang kami tak bisa rubah, kami seringkali menuntut daripada-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami boleh belajar untuk menyadari bahwa apa yang sudah Kau ciptakan dan pengalaman hidup yang boleh kami jalani sepanjang hidup kami, yang sudah membentuk diri kami. Kami mau syukuri, kami mau imani bahwa semuanya Engkau yang menenun, Engkau yang memelihara hidup kami. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang mengizinkan kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berharga, semakin dapat memuliakan nama-Mu. Sertai kami ya Tuhan, beri kami kesempatan, beri kami waktu untuk kami boleh memperbaiki diri kami. Biarlah gambar diri yang tadinya penuh dengan yang negatif, kami akan mau Kau ubah menjadi pribadi yang semakin hari semakin positif dan semakin hari menjadi berharga dan sanggup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami akan tetap untuk hadir dan ikut acara ini sampai kami selesai dan Kau sembuhkan. Kami naikkan syukur dan doa kami ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Sri, luar biasa sekali untuk materi dan firman-Nya. Jujur aku secara pribadi jadi tersentuh banget sih, kembali diingatkan lagi ya Bu Sri, mungkin saudara-saudari semua viewers yang sedang menonton acara rekoleksi ini, bahwa jangan lupa kalau kita itu, gambar diri kita itu adalah sesuatu yang sudah
Allah sendiri ciptakan gitu ya. Kalau pribadi kita itu Tuhan yang ciptakan, kita yang diberikan kemuliaan, Tuhan memberikan mahkota kemuliaan untuk kita, dan Dia sendiri yang menjadikan kita sebagaimana rupanya Dia sendiri gitu ya Ibu ya, dan para viewers semua. Jadi suatu yang mengingatkan lagi ke kita kalau segala sesuatu kita serahkan lagi kepada Allah, bagaimana kita bisa terus memandang diri kita ini positif sebagaimana Allah inginkan, Allah jadikan kita baik adanya, kayak gitu. Tadi aku juga tersentuh sih sama sharingnya Ibu Sri yang memberikan contoh new normal ya gitu. Mungkin kalau kita bisa relatekan dengan viewers, mungkin ada yang di masa new normal ini kehilangan pekerjaan, atau juga bisa dibilang tadi seperti yang Ibu Sri bilang, mengalami pemotongan gaji gitu ya. Tapi bagaimana kita harus kembali lagi memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih. Kalau memang kita digajinya separuh, ya kita tetap memberikan performa terbaik gitu di dalam kerja kita, gitu, di dalam karya kita sehari-hari. Sungguh suatu yang luar biasa, Ibu Sri, untuk materi dan firman-Nya. Seperti kembali diingatkan, seperti kembali lagi kayak Tuhan menegur gitu, supaya selalu semangat dan positif menjalani kehidupan. Oke, untuk materi hari ini, para viewers semua, saudara-saudari, sudah selesai. Jangan lupa nih, aku mau ngingetin lagi, sekali lagi, kita di hari keempat itu ada sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, maka itu jangan lupa untuk diklik link di bawah ini yang sudah ditampilkan, bisa sambil nanti diisi pertanyaannya. Jika dari sesi yang dibawakan Ibu Sri tadi timbul pertanyaan, ingin ditanyakan, ingin dijawab nanti di hari keempat, boleh drop pertanyaan, juga boleh ditulis di comment box gitu. Nah, untuk acara yang hari kedua, kita masih akan bertemu lagi besok, masih di jam 7 malam. Kita besok akan kedatangan Romo Budi. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kita pribadi ini, manusia diciptakan kita tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu bagaimana kita harus tetap membawanya kepada Tuhan, kita tetap harus positif seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Sri. Gitu. Untuk para viewer semua, jangan lupa kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tetap stay tune di YouTube channel kita untuk tetap bisa mengikuti hari kedua, kemudian nanti sampai hari terakhir. Oke, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita mau dengarkan pujian penutup dari teman-teman SEP Mudika. Sampai ketemu besok.